Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Apalin nih Pak, apalin ya. Yang pertama, allama ilman. Ada 7 jenis pahala bagi seorang hamba. Ada 7 jenis amal perbuatan bagi seorang hamba yang dimana pahalanya akan terus mengalir ketika dia sudah berada di dalam kubur. Yang pertama, allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Almarhum almarhumlah Haji Fadli Fadli mengajarkan anaknya, tong jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Tentu sebuah ajaran yang sangat mulia, yang dimana kalau orang yang menjaga sholat 5 waktu, perkara dunia akan mudah Pak. Kata Syekh Bahauddin atau yang dikenal dengan Gus Baha, orang kalau sholatnya benar, ibadah kepada Allahnya benar, maka perkara dunia, segala kehidupannya di dunia akan dimudahkan Pak. Dimudahkan. Ini dengar ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu rokok dulu setengah batang lagi. Padahal kalau kita mendengar ajan itu kita kagak boleh tiduran, ngobrol, apalagi ngerokok. Kalau tiduran nanti ketika dibawa maitnya badannya berat Pak, padahal dia kurus kering. Mau begitu Pak? Makanya ketika dengar ajan, bangun. Dengar ajan masih ngobrol baik. Padahal ketika kita mendengar ajan, ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin baca Allah Akbar. Ini mau ngobrol baik. Udah gitu masih ngobrolannya ngomongin bola. Mumpung lagi bola nih Pak. Ketika dia terus menerus kagak sadar matinya ketika beristighfar atau bersyahadat, susah Pak. Susah. Mautul mar'i ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang itu bagaimana kebiasaan kehidupannya. Kalau orang yang tersebut biasa kayak almarhum almarhumlah Haji Fadli menjaga sholat 5 waktu, matinya dalam keadaan suci, telah menunaikan sholat 5 waktu. Kalau orang senantiasa hidupnya gibahin orang, gibahin tetangga, malamnya gibahin, pas tidur tiba-tiba serangan jantung, mati, kira-kira husnul khatimah apa su'ul Pak? Karena dia malamnya ngobrol gibahin orang. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Allama ilman. Yang kedua, kalau nahron. Ini kita murojaah lagi nih Pak. Yang kemarin kayaknya pada lupa. Yang kedua, kalau nahron, membuat aliran sungai. Ini kalau kita bahasa sekarang got Pak. Ini gotnya rada mampet, udah coba segera dikeruk. Apalagi sekarang musim hujan. Hujan sejam udah banjir di mana-mana. Akibat apa? Got pada mampet. Yang ketiga, hafar bi'ran, membuat sumur. Makanya ada satu kampung mempunyai sumur 1 Pak.
satu. Yang dimana sumur satu itu bermanfaat buat seluruh kampung. Coba yang wakafin satu sumur itu untuk satu kampung. Ya Allah. Sebagaimana kita ketahui yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mustaqfiri kemarin, Pak. Ya, amal ibadah yang paling afdal itu apa? Bersedekah air. Wa ja'alna likulli ma'in hayy. Karena kami jadikan air itu sumber kehidupan. Apalagi kita minum air, Pak, ya, yang disediakan oleh tuan rumah, yang dimana ini merupakan sedekah tuan rumah untuk almarhum Bapak Haji Fadli Fadli. Setiap tegukan yang kita minum Bapak Haji Fadli Fadli, pasti beliau merasakan minuman tersebut di alam kubur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qalyubi wa Umairah. Imam Qalyubi wa Umairah ini seorang ulama ilmu fikih, faqih, ilmu ulama fikih di mazhab Syafi'i. Kalau ada seorang anak yang mensedekahkan semangka lalu dimakan oleh orang tersebut, maka orang tuanya pun akan merasakan makan semangka. Tadi kita makan nasi uduk tuh, Pak. Almarhum Haji Fadli ngerasain makan nasi uduk. Ada semur jengkol, ya, ada lele, ada ayam, ada kerupuk, lengkap, Pak. Haji Fadli merasakan makanan itu di kuburannya. Makan nasi uduk. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, gharasa nakhlan, yakni menanam pohon sholat. Karena yang paling pertama kali amal ibadah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi nikmat sehat yang sempurna, masih bisa napas, masih bisa berjalan dengan baik, masih bisa mengangkatkan tangan takbiratul ihram dengan sempurna, maka perbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat waktu, Pak, dan berjamaah. Karena orang yang senantiasa pergi ke masjid, setiap langkah apabila dia keluar dari rumah menuju masjid, berjalan menuju masjid dan pulang dari masjid, setiap langkah akan tergugur dosa-dosanya, Pak. Akan tergugur dosa-dosanya. Kenapa kita ketika sholat Jumat itu diharuskan, dianjurkan ketika berjalan menuju masjid melalui jalan yang lebih jauh, Pak? Saya pernah melihat, Pak, guru saya Al-Maqfurlah Kiai Haji Ahmad Rasidi, Pak. Beliau itu ketika di ujung harapan ada namanya Masjid At-Taqwa, sentralnya masjid kampung ujung harapan. Itu beliau setiap subuh, Pak. Beliau rumahnya samping dengan masjid, hampir dekat dengan masjid. Tapi ketika beliau berjalan untuk menunaikan sholat subuh, beliau dulu itu keliling desa, Pak. Jalan kaki membawa tongkat. Karena beliau tahu fadilah orang yang sholat berjamaah itu ketika keluar masjid setiap langkah akan digugurkan dosa-dosanya, Pak. Ini sebagaimana almarhum Haji Fadli Fadli senantiasa mewasiatkan anaknya agar menjaga sholat 5 waktu, agar nanti ketika yaumul hisab diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata laporan sholatnya sangat baik.
Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah sholat ketika di yaumil hisab laporannya dengan sangat baik. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara kematian adalah marhalah pertama daripada marhalah akhrawi. Kematian itu adalah perjalanan pertama menuju akhirat. Perjalanan pertama ketika orang sudah meninggal, ya, ruh dan jasadnya terpisah, apa yang kita lakukan? Kalau orang yang tetangganya takziah, lah takziah di mandi, dikapanin, setelah itu disolatin, setelah disolatin baru dikuburi. Dan di mana kita ketahui orang yang mensolatkan jenazah itu pahalanya sebesar 2 gunung Uhud, Pak. Tahu Pak gunung Uhud? Bagaimana gambarannya, Pak? Bukan gunung yang lain, Pak. Gunung Uhud adalah gunung yang nanti bisa disaksikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan gunung Uhud di Madinah dan juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar melihat itu? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam